setia dan bijaksana? Joyce adalah seorang middle manager yang ambisius dan sangat cakap, namun memiliki kebiasaan buruk, sering mencuri waktu kerja di kantor untuk urusan pribadinya. Dia berani melakukan ini ketika Pak Heru, bosnya, sedang dinas luar kota. Joyce membenarkan tindakannya sebagai pengelolaan waktu strategis untuk mencapai kriteria of success pribadinya, yang berpusat pada kekayaan, status, dan kekuasaan dalam waktu singkat. Suatu sore, Joyce berhasil kabur dari kantor setelah memastikan Pak Heru tidak ada. Dia bertemu Ruth di sebuah kafe. Joyce dengan bangga menceritakan bahwa dia baru saja lolos ke tahap akhir wawancara di sebuah perusahaan multinasional yang menawarkan gaji 3 kali lipat. Joyce menganggap escape dan wawancara suksesnya itu sebagai proof of concept. Tuntas Ruth, aku lolos ke tahap akhir di Ascent Global. Gaji fantastis. Ini dia kriteria of success versiku. Akselerasi karier dalam 2 tahun bukan 10 tahun. Ruth mengomentari dengan tenang. Selamat atas hasilnya, Joyce. Tapi, bagaimana dengan prosesnya? Kamu ambil waktu hampir setengah hari. Joyce membela diri. Pak Heru tidak ada. Aku sudah selesaikan semua tugasku sebelum pergi. Itu namanya manajemen waktu strategis. Aku efisien. Aku tidak melukai siapapun. Ruth meluruskan. Ketidaksetiaan adalah melukai kepercayaan. Kamu dibayar untuk jam kerja itu, Joyce. Kamu diberi stewardship atas waktu perusahaan. Saat bos tidak ada, kamu mestinya menjadi kepercayaan yang setia dan bijaksana. Joyce senyum sinis. Jangan sok moralis, Ruth. Aku sedang mengejar sukses yang nyata, kekayaan dan status. Integritas tidak membayar tagihan kartu kreditku. Hasil akhir adalah segalanya. Ruth menyela dengan tenang. Tidak. Integritas adalah kriteria sukses yang sejati. Lukas 12 ayat 48b menyebutkan, siapa banyak diberi, darinya banyak dituntut. Dan siapa banyak dipercayakan, darinya lebih banyak lagi diminta. Ruth melanjutkan, kamu diberi kecerdasan, posisi strategis, dan kepercayaan Pak Heru. Itu pemberian besar. Justru saat dia tidak ada, kesetiaanmu diuji. Jika kamu mencuri waktu itu, kamu mengkhianati kepercayaan. Apa arti sukses yang dibangun di atas fondasi yang rapuh? Joyce terdiam dan merenung. Banyak diberi dan banyak dituntut. Kata-kata itu berputar di benaknya. Ia memikirkan betapa Pak Heru telah mempercayainya. Aku mengerti maksudmu. Tapi aku sudah berikan yang terbaik saat aku di kantor. Tiba-tiba mereka menerima berita penting dari HRD di WA. Bu Joyce, Pak Heru dilarikan ke rumah sakit semalam. Stroke ringan. Dia bilang, dia berusaha keras mengerjakan sendiri, agar ibu tidak terlalu terbebani saat dia rapat direksi. Joyce membeku, lalu memperlihatkan isi WA ke Ruth. Kenapa? Ada pesan apa, Joyce? Joyce menjelaskan WA dari Pak Heru. Beliau hanya bilang, dia percayakan ke saya untuk handle urusan kantor. Joyce menguatkan diri dan berbisik. Aku tidak bisa membangun kesuksesan di atas kebohongan. Lalu ia mengirim pesan pembatalan lamarannya, dan menelpon manajer HRD. Tika, dengarkan baik-baik, kita jalankan rencana krisis. Prioritas, memastikan Pak Heru pulih tanpa beban. Aku akan ambil alih semua tugasnya. Tika menjawab. Siap, Bu Joyce. Pak Heru masih terbaring di rumah sakit, suaranya lemah. Joyce, kamu datang. Terima kasih. Bagaimana urusan kantor? Joyce menghibur dengan tulus. Semua terkendali, Pak. Bapak fokus pemulihan. Saya bertanggung jawab penuh di kantor. Pak Heru tersenyum puas. Saya sudah tahu itu, Joyce. Saya sudah tahu. Joyce tersenyum lega. Ia menyadari kriteria of success yang kali ini jauh lebih menenangkan. Joyce mengajak Ruth ke kafe di samping. Ruth memuji Joyce. Aku bangga padamu, Joyce. Itu keputusan yang sangat mahal. Joyce dengan tenang menghabiskan jus mangganya. Ia teringat renungan hari ini Injil Lukas bab 12 ayat 39-48. Lalu katanya, tidak Ruth, itu adalah investasi. Aku menukar uang dengan integritas. Sukses sejati bukan fast track, tapi right track. Dan right track itu dimulai dari kesetiaan pada apa yang sudah kita miliki.